warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nuril Isratriani, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2021. Saya akan menjelaskan rangkuman saya pada buku Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1. Saya hanya merangkum pada buku yang jilid 1. Sini ini bukunya. Buku ini ditulis oleh Dr. R. Suyekmono. Di dalam buku ini terdapat terdapat 7 bab, yang mana pertama itu mengenai pendahuluan umum. Itu bagian 1, manusia dan kebudayaan. Manusia itu dipandang dari sudut ilmu hayat. Banyak sekali persamaan yang dengan binatang. Bahkan dengan ilmu itu manusia dimasukkan juga dalam golongan binatang. Dari mamalia itu adalah segolong yang tingkatnya menurut ukuran kecerdasan otaknya lebih tinggi dari lainnya. Adapun perbedaan yang utama dan pokok ialah bahwa manusia itu dikaruniai Tuhan dengan kecerdasan otak dan akal. Dan inilah yang sesungguhnya secara mutlak membedakan dari binatang. Kebudayaan dan masyarakat. Manusia dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang erat sekali. Tak mungkinlah kedua-duanya itu dipisahkan. Manusia itu hidupnya tak berapa lama, ia lalu mati. Maka untuk melangsungkan kebudayaan sendiri, pendukungnya harus lebih dari satu orang, bahkan harus lebih dari satu turunan. Kebudayaan itu tidak melalui garis tegak lurus ke bawah, tetapi atau anak cucu tersebut, tetapi dari garis mendatar, yaitu kepada orang-orang lain di sekitarnya. Tidak hanya dari keturunan, kan emang budaya yang diwariskan oleh keturunan, tidak hanya dari keturunan itu, melainkan dari orang sekitar. Kan kayak yang hidup di dunia itu bukan hanya satu manusia yang mempunyai keturunan, tapi ada manusia lain yang mempunyai keturunan. Itu kita kayak harus mengajak mereka ataupun membagikan kebudayaan yang sama. Cara-cara meneruskan kebudayaan demikian luasnya itu memungkinkan oleh karena manusia dikaruniai pula dengan kepandaian berbicara. Adanya bahasa, tak usahlah manusia mengalami sendiri sesuatu untuk dapat mengetahui dan memahaminya. Perkembangan budaya sendiri masyarakat itu berlangsung terus-menerus oleh karena senantiasa timbulnya anggota baru yang dilahirkan di dalam masyarakat itu. Kemudian dilatih, diajar, dan dididik. Dan selama pergantian itu masih saja berlangsung, selama masyarakat masih tetap ada sebagai pendukungnya, selama itu pula kebudayaan pun terus berlangsung. Nah, selama keturunan itu tidak terputus, selama keturunan itu masih ada, dan orang sekitar kita itu masih ada, banyaknya masyarakat di sekitar kita, banyaknya manusia di sekitar kita, dan mempunyai banyak keturunan, dan keturunan itu masih ada dan berlanjut, di situ pula kebudayaan masih tetap berjalan. Jadi perubahan masyarakat itu sering diikuti oleh perubahan kebudayaan, tetapi begitu pula sebaliknya. Kebudayaan yang lama terpaksa harus ditinggalkan, kebudayaannya tak mempunyai dukungan lagi. Ibarat pohon ia tumbang, tetap mati, kebudayaan tak akan selamanya masyarakat pendukung tadinya masih tetap berlanjut. Oleh karena yang sangat luasnya, maka dari kebudayaan yang telah tumbang itu tentu masih ada cabang-cabang dan anisir-anisirnya. Ditambah lagi dengan manusia, tak mungkin
dapat melepas segala-galanya. Sebab tumbangnya kebudayaan itu mungkin berasal dari alam, mungkin dari kebudayaan lainnya. Adapun tumbangnya kebudayaan oleh karena kebudayaan lain ialah jika sesuatu kebudayaan dipaksakan kepada masyarakat lainnya. Bertemunya satu kebudayaan dengan kebudayaan lain adalah akibat dari adanya perhubungan antara para pendukung. Kan kita setiap manusia tidak hanya satu kebudayaan, tapi banyak manusia yang mempunyai kebudayaan lain. Itu akibat bertemunya kebudayaan ini akibat kita saling berhubungan antar pendukung kebudayaan satu dan kebudayaan lainnya, yang membuat kebudayaan itu berlangsung bersama. Sejarah kebudayaan, ketahui bahwa sejarah kebudayaan itu selalu berubah-ubah. Lebih-lebih jika ada sebab dari luar, maka perubahan dalam kebudayaan itu mungkin sangat besar dan luas, sehingga timbullah kebudayaan baru. Kebudayaan yang lampau itu sampainya kepada kita berupa peninggalan-peninggalan yang sesuai dengan segi-segi kebudayaan, terdiri atas harta kebendaan dan keharmonian. Harta peninggalan itu meliputi seluruh usaha manusianya, akan tetapi yang sampai kepada kita sekarang itu hanyalah sebagian kecil sekali daripadanya. Peninggalan kebudayaan kebendaan dapat langsung kita teliti dan selidiki, oleh karena itu berwujud dan dapat diraba. Sudah kita ketahui bahwa kita ada sesuatu benda dibuat oleh manusia tanpa maksud dan tujuan. Latar belakang kerohanian selalu ada. Benda buatan manusia memang ada pada hakikatnya, hanya penjelmaan. Berhubung dengan hal ini, pola mengingat kenyataan bahwa tulisan itu tidak sudah dari semula ada, melainkan ada saatnya tulisan itu mula-mula didapatkan. Maka di dalam sejarah kebudayaan diadakan dua pembagian besar, ialah zaman sebelum dan zaman sesudah. Ada keterangan tertulis. Kebudayaan Indonesia sekarang, betapa banyaknya pun ragam dan coraknya, adalah hasil pula dari perkembangan dari masa ke masa. Dalam perkembangannya itu terdapat banyak sekali pengaruh dari luar, dan pengaruh itu telah memberi corak dan sifat sendiri-sendiri yang khususnya sesuatu pada masanya. Meskipun pada dasarnya memang terdapat banyak persamaan, namun sifat kedaerahan yang memberi corak dan watak tersendiri tak dapat disangkal. Demikian maka kebudayaan daerah mempunyai jalan perkembangan sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan keadaan sekelilingnya. Adanya hubungan yang luas lagi dipermudah dan didesakkan kebutuhan hidup yang serupa. Sebagai akibat dari zaman modern ini, sangat memperbesar kemungkinan cita-cita itu tidak hanya berupa angan-angan belaka. Meskipun demikian, kebudayaan Indonesia modern yang masih dalam pembentukan itu tidak menjadi bahan pelajaran sejarah kebudayaan Indonesia. Bagian 2, tarik bumi. Dalam mempelajari sejarah kebudayaan, kita mulai dari permulaannya sekali. Kita mulai dari kebudayaan yang tertua. Seperti kita ketahui, kebudayaan itu merupakan kesatuan yang tak dapat terpecah dan dengan manusia. Kebudayaan itu hanya ada pada manusia saja. Guna mengikuti perkembangan umat hidup di atas dunia ini, kita terlebih dahulu harus meninjau tarik bumi. Menurut ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari binatang-binatang, maka dunia ini pada hakikatnya binatang juga.
mula-mula sekali berupa bola gas yang panas luar biasa yang tercampur pada porosnya sendiri. Dari ikhtiar pembagian zaman di atas itu jelas bahwa meskipun belum dapat ditentukan pastinya, dapat dikatakan bahwa manusia itu pertama kali dilahirkan. Nah, di dalam ini juga adalah kayak hasil-hasil kesenian, terus kayak pada zaman dahulu, manusia pada zaman dahulu seperti ditemunya kelopak-kelopak gitu, kebudayaan Pacitan serupa dengan zaman manusia purba. Kayak ada hasil kesenian yang ditikung itu juga terdapat kayak kapak-kapak, kapal loncong, dan pakaian yang dulu. Di sini juga ada bagian Indonesia Austronesia. Kebudayaan Indonesia menjelang sejarahnya. Dari teori Ken dan teori Von sudah kita ketahui bahwa nenek moyang bahasa Indonesia adalah bangsa Austronesia yang mulai datang dari Pulau Pedalaman. Sudah golongan berpindah pertama tadi tentunya saja berhubungan ke bawah. Dalam zaman logam terjadi gelombang perpindahan kedua yang membawa aliran kebudayaan baru lagi, yaitu kebudayaan Dongson yang sudah mengenal pemakaian logam. Sekian dari penjelasan dari buku ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.